Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara ibadat pagi Renungan Fajar Suara Kebenaran. Hari ini hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024. Susunan pelayanan pagi hari ini, Maret Suara Kebenaran akan dilantunkan oleh Ibu Endang Setiawati. Lagu pembuka Bu Risma, doa pembuka Pak Johan, pujian mengiringi baca firman Bu Sri, baca firman dari Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10 Bu Mei, ayat 11 sampai 18 Pak Lendra, pujian setelah baca firman Mas Yoyo, pujian mengiringi renungan Pak Gatot, renungan Pak Purwati, pujian setelah renungan Bu Leni. Selanjutnya masa jeda dilanjutkan dengan pujian mengiringi doa syafaat Pak Radmin, doa syafaat dipimpin Bu Rustina, dan pujian syukur nanti saya. Demikian susunan pelayanan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita dengarkan, kita renungkan, dan kita lakukan dalam hidup kita, sehingga hidup kita selalu dalam tuntunan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Monggo pelayan Tuhan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Bu Endang. Indonesia,
tugas mulia memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Cara kebenaran lakukan panggilanmu, bersaksi memuji melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Cara kebenaran lakukan panggilanmu, bersaksi memuji melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di daya ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Monggo Pak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami masih menghirup udara yang segar. Waktu ini, kesempatan ini kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk mencari Tuhan sebelum kami bekerja. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Acara renungan pagi ini dari awal pertengahan ke akhirnya kami percayakan itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami mengikuti acara renungan pagi ini, kami diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang kekurangan dicukupi. Semua berkat Tuhan turun atas kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan renungan fajar pagi ini. Haleluya, amin. Sabdamu abadi, suluh
Shalom Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-18. Akan kami baca berdua. Saya Ibu Mei dan Koh Lindra. Saya akan membacakan perikop yang pertama ayat 1 sampai 10 dengan judul Binatang yang keluar dari dalam laut. Ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut. 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? 5. Dan kepada binatang itu diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, hujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. 7. Dan ia diperkenankan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat dan bahasa dan bangsa. 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. 9. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh. Penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dilanjut Pak Lindra. Ayat yang ke-11, perikopnya binatang yang keluar dari dalam bumi. Ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ayat yang ke-12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ayat ke-13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ayat ke-14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda,
yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung yang menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Ayat ke-15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga. Ia bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat ke-16, dan ia menyebabkan sehingga kepala semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat yang ke-17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau binatang namanya atau bilangan namanya. Ayat ke-18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan orang manusia, dan bilangan ialah 666. Demikianlah sabda firman Tuhan. Lanjut. Kumohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu. Gemakan ya Tuhan laku panggilanmu, supaya jiwaku menghitungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagi hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir, hikmat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus, dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Amin. Semoga makmur. Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal yang ke-13,
Mari kita memohon kepada Tuhan supaya kita diberi roh hikmat kebijakan, bisa mendapatkan rema daripada firman Tuhan di pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan dari segala anugerah berkat kasih-Mu yang mana pagi hari ini kami sudah bangun dari tidur terjaga dan segera dituntun oleh Roh Kudus untuk datang ke hadirat-Mu, menyembah, bersembah sujud kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya kebaikan, kemurahan kasih Tuhan yang sudah tercurah dan kami mendapatkannya yang terindah daripada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, memang Kau sungguh luar biasa, Allahku satu-satunya, tiada yang lain. Engkau yang selalu setia memberikan yang terbaik buat kami, walaupun seringkali kami kurang setia akan Kau, tetapi Kau tetap memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, memang Kau sungguh luar biasa, Allahku. Engkau yang agung, yang mulia, yang kudus, yang dahsyat. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan akan sabda-Mu Tuhan yang sudah kami nantikan. Berfirmanlah buat kami, ya Tuhan, sebagai makanan kehidupan kerohanian kami itu berasal daripada sabda-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kiranya Engkau Tuhan pakai hamba-Mu di pagi hari ini yang saya akan menyampaikan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mempergunakan hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk menyuarakan akan firman-Mu yang sudah dinantikan ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun bila mana ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, yang semuanya datangnya dari pemicu kuasa si jahat iblis dan beserta kekuasaannya, hamba tolak, hamba ikat, hamba patahkan, hamba hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hingga jauh daripada kami, dan kami boleh leluasa untuk menikmati akan berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu dan Kau berkati, beri roh pewahyuan, hikmat, kebijakan yang daripada-Mu Tuhan, supaya betul-betul bisa menjalankan tugas sebagai hor menyuarakan akan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada Wahyu pasal yang ke-13. Di hari Senin tanggal 12 Februari ini, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ini masih ada kaitannya dengan pasal yang ke-12. Sekali lagi, di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ini masih ada kaitannya dengan Wahyu yang pasal ke-12 yang mana kemarin sudah kita renungkan bersama Mas Amos. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk pagi hari ini setelah kita baca memang agak sulit untuk meresponnya akan tulisan-tulisan yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ini. Namun setelah kita kaji, kita baca ulang-ulang dan minta kepada Tuhan supaya dikasih tahu apa daripada maksud yang ada di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ini, maka saya
kaitkan dengan pasal yang ke-12 di sini karena masih ada kaitannya. Di sini adalah peperangan antara Sang Maha Kuasa dan Yang Kuasa. Sekali lagi, Sang Maha Kuasa melawan Sang Kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati di dalam isi 12 dan 13 isinya adalah peperangan antara tadi Sang Maha Kuasa melawan Sang Kuasa. Kita sudah baca tadi bersama Bu Mei bagaimana akan penglibatan daripada Yohanes pada waktu di Pulau Patmos, ya. Dari perikop pertama dan perikop yang kedua ini adalah kuasa-kuasa daripada roh-roh antikristus, roh-roh yang menentang daripada Allah. Maka saya sebutkan Sang Kuasa. Karena apa? Kuasa-kuasa dunia ini adalah di dalam kekuasaan si jahat. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita ingat, keberadaan dunia ini adalah di bawah kekuasaan si jahat, dikuasai iblis, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini terjadi peperangan di antara Sang Maha Kuasa. Siapakah Sang Maha Kuasa? Sang Maha Kuasa adalah Tuhan Allah sendiri, tetapi Sang Kuasa itu adalah iblis atau setan. Sang Maha Kuasa disebut bintang-bintang gemilang Allah, tetapi Sang Kuasa disebut bintang timur putra fajar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya Sang bintang timur itu aslinya pelayan Tuhan paling baik di antara umat ciptaan Allah seluruhnya. Sekali lagi, sebetulnya Sang bintang timur itu adalah yang paling pelayan Tuhan yang paling baik di mata Tuhan di antara umat atau di antara ciptaan daripada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena timbul kehendak yang tidak baik di hadapan Allah, dilihat bahwa tiada yang bisa menyamai dia di antara ciptaan-ciptaan Allah itu, maka kehendaknya berbeda lagi, sudah tidak melayani Tuhan lagi, sudah tidak melayani Allah lagi, namun mempunyai kehendak malah ingin mengatasi yang maha tinggi atau mengatasi Allah, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka terjadi sebaliknya. Di dalam kehendaknya yang ingin mengatasi ketinggian Allah itu, maka terjadi sebaliknya, malah diturunkan ke tempat yang paling dalam. Bapak Ibu, kalau kita boleh baca di dalam Yesaya pasal yang ke-14, coba kita akan baca di sana. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-14, kalau kita baca mulai dari
ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Nanti kita akan mendapatkan bagaimana kaitannya dengan bintang timur, bintang putra fajar yang tadinya pelayan baik, tetapi karena mempunyai kehendak yang tidak baik, setelah melihat tidak ada yang menyamai dia di antara umat atau di antara ciptaan Allah, maka kehendaknya menjadi jahat, ingin menyamai, ingin mencobai Allah. Itu adalah kejahatan yang dipunyai oleh sang bintang timur tadi. Yesaya 14 ayat yang ke-12 sampai 15 akan saya bacakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ayat 15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Peperangan antara Sang Maha Kuasa dan Sang Kuasa. Sang Kuasa tidak berdaya. Sang Kuasa dikalahkan. Lalu ciptaan akan mengalahkan yang menciptakan itu kan ya tidak bisa, saudaraku. Saudaraku, dalam Wahyu 12 ayat 9 itu yang sama dengan pembacaan kita di dalam Yesaya 14 ayatnya yang ke-12 sampai 15 tadi. Coba kita akan kaji ulang atau baca ulang di dalam Wahyu pasal yang ke-12 yang sudah kemarin kita pelajari. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 9, di sana dikatakan firman Tuhan, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Aku yang dikasihi Tuhan, iblis dan kekuasaannya dilemparkan ke bumi. Akhirnya apa? Berkuasa di bumi. Kalau kita menurut bacaan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19 tadi. Jadi di dalam dunia, bumi ini dikuasai si jahat. Maka saya sebut tadi di judulnya adalah peperangan antara Sang Maha Kuasa melawan Sang Kuasa. Sang Maha Kuasa itu tadi saya sebutkan adalah Sang Allah sendiri, Allah yang maha tinggi. Tetapi Sang Kuasa adalah daripada Sang bintang fajar, bintang timur putra fajar tadi, yang akhirnya menjadi setan atau menjadi jahat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan. Jadi kuasa iblis itu dikalahkan kemahakuasaan Allah. Sekali lagi, jadi kuasa iblis dikalahkan kemahakuasaan Allah. Tetapi kekalahan iblis tidak diam, saudaraku. Sekali lagi, tetapi kekalahan iblis tidak diam, masih berbahaya buat manusia di bumi ini. Karena apa? Di dalam 1 Yohanes
pasal yang kelima ayat 19 tadi, menguasai bumi, menguasai dunia. Dunia di bawah kuasa si jahat, saudaraku. Mari kita akan renungkan terus. Jadi kuasa iblis dikalahkan kemahakuasaan Allah, tetapi kekalahan iblis tidak tinggal diam, masih berbahaya buat manusia. Iblis itu bisa mengintimidasi manusia supaya jatuh atau supaya jauh daripada Allah. Jadi kekuasaannya iblis itu dikerjakan supaya mengintimidasi daripada manusia supaya jauh daripada Tuhan. Kalau kita baca tadi di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ya, ayatnya yang ke-7 dan ke-8, mari kita akan cermati lagi di dalam Wahyu pasal 13, pembacaan kita tadi di dalam Wahyu 13 ini, kita akan baca ulang coba di dalam pas ayat 7 sampai 8, demikian bunyi. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, tiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi tugas setan sekarang karena sudah kekuasaannya yang tadinya berharap supaya mengatasi ketinggian Allah tidak tercapai. Maka saudaraku, untuk supaya lega rasanya si Satan itu adalah mengintimidasi daripada manusia yang ada di bumi, karena bumi ini menjadi kekuasaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terkena intimidasi daripada iblis itu adalah orang-orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Yang tertulis dalam kitab kehidupan tidak terkena daripada serangan daripada intimidasi iblis itu tadi, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah gerangan yang terkena daripada jerat daripada iblis? Karena untuk mengintimidasi manusia, iblis itu memang pandai, saudaraku. Memakai umpan yang sungguh menarik buat manusia, supaya manusia itu terjerat daripada umpan yang daripada kuasanya. Apa umpan iblis? Apakah umpan iblis itu, saudara? Iblis itu juga membuat mujizat, ya, bermacam-macam mujizat, karena dia itu adalah mempunyai kuasa, ya, mempunyai kuasa mirip dengan kuasa Tuhan, bisa membuat mujizat apa-apa. Itu adalah karena iblis atau sang bintang timur putra fajar tadi yang sudah dikalahkan masih berbahaya. Karena daripada berbahayanya itu adalah manusia kebanyakan terkena umpan jerat daripada iblis tadi, saudaraku. Umpannya sangat menarik buat manusia sehingga manusia sering kena jeratnya dan masuk dalam perangkapnya iblis tadi.
Akhirnya manusia bisa dikuasai oleh iblis. Inilah bahayanya iblis setelah dikalahkan daripada kemahakuasaan Allah. Baik Bu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-13 yang menjadi pokok perenungan kita, Wahyu pasal yang ke-13, coba kita akan baca ulang di dalam ayatnya yang ke-13 sampai 15, coba kita akan baca di sana. Ayat 13 dari Wahyu pasal yang ke-13 di sini dikatakan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, saudaraku, sungguh hebat daripada jerat atau perangkap iblis, umpannya ini sangat menarik. Nah, kalau kita pelajari, kebanyakan karena saya adalah orang Jawa, banyak melihat bagaimana akan sikap atau perilaku orang Jawa ini sering kebanyakan terkena jerat iblis sehingga terperangkap karena umpannya yang sangat menarik, saudaraku. Umpannya itu, umpan iblis tadi yang bisa membuat mujizat dan sebagainya karena kekuasaannya. Saudaraku, apakah kiranya yang terjadi umpan iblis itu terhadap manusia sehingga manusia terintimidasi daripada kuasa iblis? Misal, karena dunia, kita ingat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 19 tadi, bahwa dunia ini di bawah kuasa si jahat atau dikuasai oleh iblis, maka iblis leluasa untuk memasang jerat dan umpannya yang dianggap menarik oleh manusia. Karena apa? Ini yang terkena jerat, yang terkena intimidasi daripada iblis itu adalah orang yang hanya hanyut dan larut ke dalam keberadaan dunia. Nah, biasanya orang Jawa itu begini, saudara, karena kalah saing dan sebagainya, terus apa yang dilakukan? Upaya pekerjaannya itu tidak kepada Tuhan lagi minta supaya diberkati, tetapi minta kepada kuasa-kuasa si jahat. Misalnya contoh ya, minta pesugihan. Nah, ini contoh gambarannya. Ini adalah umpan iblis sungguh luar biasa. Bisa terjadi, saudara. Minta kepada iblis itu, iblis bisa memberi yang namanya kekayaan karena dia itu punya kuasa, punya mujizat, juga bisa mirip dengan Allah, yang tidak ada bisa menjadi ada, itu bisa. Tetapi ingat, saudara, itu adalah sebuah umpan yang daripada iblis, yang akhirnya nanti apa? Akhirnya nanti setelah kena umpan, kita ingat sebelum kita lanjut, contoh gambaran orang mancing ya, orang mencari ikan dengan pakai kail atau memancing, itu umpannya menarik bagi ikan, tetapi setelah memakan umpan itu tadi terkena daripada kail atau pancing itu, akhirnya kesakitan, dan setelah itu akhirnya
Akhirnya ikan itu mati terbunuh karena dibunuh dan akan dijadikan lauk daripada si pemancing. Demikian pula manusia kalau sudah kena intimidasi daripada iblis, itu akan dibunuh. Tadi kalau kita sudah baca di dalam Wahyu 13 ayat 7 dan 8. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka berhati-hatilah, berhati-hati supaya kita tidak terkena umpan daripada iblis yang sangat menjanjikan itu, saudaraku. Sekali lagi, umpan itu sangat menarik. Nah, seringkali manusia itu tergiur dengan keberadaan dunia ini yang kayaknya itu ngejape-jape ya, sungguh luar biasa. Orang bisa begini, orang bisa itu adalah sebetulnya umpannya iblis, saudara. Iblis itu juga bisa memakai orang pintar misalnya, jadi dukun. Orang sakit diberi jambi-jambi bisa sembuh, bisa terjadi seperti itu. Tetapi itu adalah sebuah umpan, saudaraku, daripada iblis. Makanya kita berhati-hati supaya kita tetap menjaga kebenaran kita, supaya kita tidak terjerat, kita tidak terkena intimidasi daripada iblis, sehingga kita jauh daripada Allah. Orang yang menganut kuasa iblis itu sebetulnya sudah jauh daripada Allah. Yang namanya, yang walaupun tadinya sudah tercatat di dalam kitab kehidupan, tapi karena masuk dalam perangkap iblis, catatan itu akan dihapus. Catatan nama kita di dalam kehidupan, maksud saya di dalam kitab kehidupan itu akan terhapus karena kita sudah mengikuti atau kita itu masuk ke dalam perangkap iblis karena intimidasinya itu tadi, saudara. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya? Sebetulnya nama kita itu sudah tercatat di dalam surga, ya. Kalau kita boleh baca di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20, coba kita akan baca di sana. Nama kita itu sebetulnya sudah tercatat di surga. Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-20 bagian D. Coba kita akan baca di sana. Baca lengkap tidak apa-apa. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi, ini yang saya maksud, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di dalam surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan nama kita? Bagaimana dengan nama kita anggota suara kebenaran ini yang sudah terdaftar di surga, jangan sampai terhapus. Kalau kita ini walaupun bagi orang percaya tetapi masih mengikuti daripada tawaran iblis yang menguasai dunia ini yang sangat menjanjikan, itu adalah sebagai umpannya, maka daftaran nama kita yang sudah terdaftar di surga itu akan terhapus di dalam kitab kehidupan. Sudah terhapus di dalam kitab kehidupan, saudaraku. Apa yang terjadi? Nah, bagaimana dengan orang percaya? Pertahankanlah supaya nama kita tetap terdaftar di surga. Kita harus tetap mempertahankan kebenaran yang daripada Allah. Walaupun dunia ini menawarkan yang sangat menjanjikan, mungkin menggoyahkan pikiran manusia, tetapi yang tidak tergoyahkan
Nah, atau yang namanya tetap tertulis, itu tidak akan terkena jerat iblis, tidak akan terkena pemberdayaan iblis, saudaraku. Di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ini adalah peperangan antara Kristus dan anti-Kristus. Peperangan kuasa kemahakuasaan Allah dan kuasa si jahat atau sang kuasa dunia. Maka kita ingat, kita sebetulnya berasal daripada Allah yang nama-nama kita sudah terdaftar, tertulis di dalam kitab kehidupan. Tetapi kalau kita berbalik mengikut dunia, berarti sudah masuk ke dalam perangkap iblis, yang akhirnya nanti akan dibunuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sekali lagi, jangan sampai kita itu ikuti akan antikristus, yaitu iblis, tetapi kita ikutilah akan kemahakuasaan Allah di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-15, coba kita baca di sana. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15, di sana dikatakan firman Tuhan demikian. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kita mundur ke belakang ayat yang ke-14 Wahyu 20. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Ini saudaraku, kalau kita itu terkena jerat iblis atau makan umpan yang daripada iblis, akhirnya nama kita sudah terhapus dari kitab kehidupan dan akhirnya akan menderita, yaitu akan menderita di dalam lautan api atau kematian yang kedua, di dalam maut. Itulah yang namanya terbunuh, ya. Yang dibunuh iblis itu adalah masuk ke dalam maut, alias boso lumrahnya itu adalah neraka jahanam panggonane nek kita itu mengikuti jejak iblis. Kalau kita mengikuti atau terintimidasi daripada iblis, maka hati-hatilah, hati-hati, saudaraku. Nah, seringkali kita itu bagi orang-orang percaya namun sering menengok ke belakang, wah kok gini ya hidup mengikut Tuhan, akhirnya menengok ke belakang, wong kae ora dadi wong percaya kok malah uripe ngene. Seringkali kita itu melihat seperti itu. Jangan, saudaraku. Tetap pertahankan supaya nama kita tidak terhapus di dalam surga. Nama kita tetap tertulis di dalam kitab kehidupan. Maka kita pertahankan. Cara mempertahankan, walaupun ada apapun dunia ini yang menjanjikan, menawarkan yang sungguh luar biasa, kalau tidak berasal dari kebenaran Allah, jangan tergiur, jangan ikuti, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebetulnya kelicikan daripada iblis itu, ya, sebetulnya kelicikan daripada iblis itu adalah mengimitasi daripada Trinitas Allah. Trinitas Tuhan itu
tiga menjadi satu di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, tetapi iblis itu mengimitasikan dirinya juga trinitas, ya terjadi dari satu naga dan hewan yang keluar dari laut dan hewan yang keluar daripada bumi. Itu adalah kekuasaan iblis. Jadi sama-sama, tetapi bagaimana yang namanya imitasi itu kualitasnya tidak baik, ya. Beda dengan yang asli. Yang asli adalah Trinitas Tuhan. Di antaranya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi kalau iblis itu, yaitu tadi si naga yang sudah dilemparkan ke bumi tadi, dan dibantu dengan binatang yang keluar dari laut dan yang keluar dari bumi, yang akhirnya menggabung menjadi satu untuk mengintimidasi daripada manusia itu. Saudaraku, maka janganlah ikuti daripada umpan iblis, tetapi kita tetap mempertahankan kebenaran kita supaya kita itu tetap hidup di dalam Trinitas Tuhan. Kita tetap di dalam Bapa, di dalam Anak, di dalam Roh Kudus, supaya sekali lagi nama kita tetap tertulis di dalam kitab kehidupan. Nama kita tidak tercoret di dalam surga. Dan akhirnya kita akan menikmati kehidupan yang kekal, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari Wahyu tadi yang pasal yang ke-13 ayatnya yang bagian akhir tadi ada bilangan 666 atau 666 itu melambangkan Trinitas daripada kuasa iblis yang ingin sama seperti Allah, tetapi tidak bisa. Karena itu, saudaraku, jangan tertarik daripada itu semuanya, intimidasi daripada iblis, tetapi kita tetap pertahankan bagaimana agar kemahakuasaan Allah Trinitas, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam Kristus kita mendapatkan kemenangan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka ikuti saja kebenaran yang daripada Allah, yang mana setiap pagi kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita beribadah, itu adalah mempertahankan nama kita yang sudah tertulis di surga, terdaftar di surga, yang sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Jangan sampai terjadi terhapus nama kita di surga, di dalam kitab kehidupan. Dan akhirnya yang kalau kita tetap bertahan tidak terbunuh oleh karena intimidasi daripada iblis, kita akan tetap mempunyai hidup yang kekal. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami sudah diberkati melalui daripada firman-Mu, supaya kami tidak terintimidasi daripada kuasa si jahat. Karena kami tahu bahwa di dunia ini di bawah kuasa si jahat. Supaya kami tetap mempertahankan kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan beri kemampuan supaya kami tidak hanyut larut di dalam dunia ini, tetapi kami tetap pertahankan kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Supaya kami tahu bahwa yang kami ikuti bukan anti-Kristus, tetapi Kristus sendiri yang kami ikuti, yang akan membawa kami ke dalam kebenaran kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami berdoa dan bersyukur kiranya Tuhan Kau memberkati kami semuanya. Saudara-saudara yang sudah mendengarkan di pagi hari ini kiranya juga diberkati melalui dari para firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berhenti berkata-kata, tetapi kiranya Roh-Mu yang kudus akan terus-menerus menguraikan akan firman-Mu lebih detail lagi sehingga banyak berkat yang berlimpah di dalam setiap para pendengar semua. Dalam nama-Mu Tuhanku Yesus Kristus, Bapa di surga, persekutuan dengan Roh Kudus, sama berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pujian untuk merespon kebenaran firman Tuhan. Lingkup itu. Haleluya. Glory, glory.